Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini mari kita gunakan untuk menambah keimanan kita. Tentunya dalam Fajar Hidayah kita akan hadirkan ilmu nasihat yang insya Allah akan menguatkan keimanan kita. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber yang akan memberikan nasihatnya untuk kita, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni, SPI MP, yang beliau hari ini terhubung melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Wahid. Ya. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, amin. Ya. Baik Ustaz, di kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan tema tentang apa ini? Ya, kita membahas tentang mewaspadai penghapus amal kebaikan. Ya, baik. Ilmu yang sangat penting ini ya Ustaz ya. Mewaspadai hal-hal yang bisa menghapus amal kita. Karena setiap hari kita insya Allah beribadah, harapannya mendapatkan kebaikan dan pahala. Tapi kita juga harus waspada akan hal-hal yang bisa mengurangi pahala tersebut dan bisa menimbulkan dosa ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya tentunya kami persilahkan bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau juga bisa melalui line telepon di 0271 679 3000. Insya Allah kita akan bacakan di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Profesor Amir Husni. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia rahmatullah, puji syukur sudah sepantasnya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang mana sampai detik ini ya, Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan ya. Allah tidak henti-hentinya mencurahkan, memberikan, menggelontorkan nikmat kepada kita semua, baik nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Maka berbahagialah kalau kita bisa senantiasa merasakan akan nikmat Allah itu, dan itulah dikatakan sebagai salah satu kunci ya, surga dunia ini. Ya. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia Allah, ya, kita setiap hari tentu sebagai orang yang beriman tidak lepas atau selalu berupaya ya, bagaimana agar apa yang kita lakukan itu menjadi catatan ataupun investasi bekal kita di akhirat nanti. Ya. Nah, tentu di samping itu kita juga perlu mewaspadai ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ya. Di sana disebutkan ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh ya, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka juga untuk dirinya sendiri. Jadi suatu yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu apa yang kita lakukan tentunya bagaimana bisa
bermanfaat ya semaksimalnya minimal untuk diri kita sendiri ya. Karena apa? Kalau apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, insya Allah juga akan bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan atau manfaat yang paling tinggi kalau apa yang kita lakukan itu adalah menjadi amal soleh kita. Kalau sesuatu yang kita lakukan jadi amal soleh kita, maka insya Allah di situ akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga tentunya orang lain pun juga akan mendapatkan kemanfaatan. Nah, terkait dengan kebaikan ini, ya, jadi Allah memberikan semacam dorongan, memberikan apa Jawanya itu bongbongan gitu ya, bongbongan ya, dibombong atau dihasung ya, untuk senantiasa berbuat kebaikan karena dengan kebaikan itu akan dilipat gandakan ya. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah misalnya, ya, Allah juga berfirman, Mathalul ladzina yunfikuna amwalihim fi sabilillah kamathali habbatin mi'atu habbah. Eh, Jadi barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, maka seperti apa sebutir biji ya, padi yang tumbuh dari satu biji menjadi 100 biji. Ya. Kemudian dari apa satu biji itu kan tumbuh tujuh batang, ya. Masing-masing batang mengeluarkan 100 sehingga dari satu biji menjadi 700 biji, gitu ya. Itu Allah memperkenalkan bagaimana apa Allah akan melipat gandakan ya dari 10 kali bahkan sampai 700 kali atau bahkan dalam hadis disebutkan juga sampai tidak terhingga. Nah itu betapa besar ya Allah akan memberikan atau melipat gandakan pahala ya. Namun demikian juga kita juga perlu waspada bahwa meskipun Allah menjanjikan berlipat ganda, tapi ada juga amalan-amalan, perbuatan yang ternyata walaupun mungkin ya, kelihatannya kecil, ya, tapi itu dapat menghapus. Ya. Kalau istilahnya itu apa? eh, Mungkin dalam peribahasa kan panas tahun terhapus oleh hujan 1 jam misalnya, gitu ya. Nah itu jadi kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi bisa juga terhapus di situ. Oleh karena itu, jangan sampai kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu terhapus. Nah, apa saja yang perlu kita waspadai, ya, perbuatan apa saja yang perlu kita waspadai sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah dengki ya. Jadi dengki adalah satu penyakit dalam hati biasanya, ya, yaitu perasaan ya apa kalau orang lain itu mendapat nikmat tidak suka gitu ya. Jadi kalau orang lain mendapatkan nikmat, kita merasa, oh kok dia ya yang dapat ya, kok bukan saya ya. Sehingga kemudian timbul apa? Ya tadi akhirnya ketidaksukaan pada saudaranya, ada orang lain gitu ya. Nah maka di sini Rasulullah gambarkan bahwa dengki itu seperti memakan kayu bakar ya. Jadi walaupun apa kita melakukan kebaikan, tapi karena dibakar tadi ya, ya lama-lama akan habis. Oleh karena itu ya kita harus menjauhkan diri dari dengki itu. Ya. Kemudian penyakit riak ya. Nah, ini mungkin juga apa kadang atau bahkan mungkin sering muncul dalam diri seorang ya. Riak adalah jadi melakukan sesuatu karena ingin dapatkan penilaian ya dari manusia ya. Maka kalau kita melakukan sesuatu ya kok ingin didengar oleh manusia atau orang lain ya, kok ingin
diketahui oleh orang lain, ya. Jadi ingin dapatkan penilaian manusia, ya. Berarti di situ ada berbuat sesuatu yang tidak semata-mata karena Allah, ya. Maka ini riya ini kadang mungkin kalau tidak betul-betul kita waspadai itu sering menghinggap pada diri kita gitu ya. Oleh karena itu dalam berbuat ini ya betul-betul harus waspada ya. Karena dalam kenapa riya ini perlu kita waspadai itu adalah dikatakan Rasulullah bahwa riya itu adalah syirik, termasuk syirik ya. Rasulullah pernah menyampaikan ya, an, an Mahmudin ibni Lubaitin anna Rasulullah SAW qala akhwafu ma akhafu alaikum asyirku asghar. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan atau kamu sekalian atas kamu sekalian adalah syirik kecil, ya. Yaitu apa? Arya. Ya. Jadi riya ini adalah termasuk mensekutukan, ya, mensekutukan Allah, ya. Karena apa? Dalam berbuat tadi ada harapan-harapan selain Allah, ya. Tadi terutama adalah harapan kepada manusia, ya. Karena itu ini sesuatu yang sangat mungkin tiap hari kita hadapi, karena kita setiap hari, insya Allah tadi berbuat kebaikan atau beramal, tapi apakah amal itu betul-betul karena Allah, ataukah ada unsur-unsur harapan kepada manusia? Nah inilah yang disebut dengan riya tadi. Karena apa? Kebalikan dari riya adalah ikhlas. Ya. Orang yang dalam berbuat ya, itu ada riya, maka Allah tidak akan menerima. Ya. Maka dalam satu kisah itu kan ada 3 orang ya, dijelaskan Rasulullah kalau malaikat pun dia mencatat sebagai ahli surga ya. Yaitu pertama adalah orang yang mati syahid gitu ya. Yang kedua orang alim, yang ketiga adalah dermawan ya. Ini kan orang mati syahid jelas dikatakan Rasulullah, siapa yang meninggal dunia karena membela agama Allah maka akan masuk surga ya. Itu janji Rasulullah. Tapi ternyata dalam kisah tersebut, dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa kenapa dia oleh Allah perintahkan masuk neraka? Karena dalam hatinya ada riya, yaitu apa? Biar disebut pemberani. Jadi supaya penduduk bumi gitu ya atau manusia itu dia seorang pemberani. Ya. Maka ini sangat kecil sekali ya. Riya ini dalam mungkin dalam hati kita. Gitu ya. Oleh karena itu pentingnya selalu meluruskan niatnya. Yang kedua tadi adalah orang yang alim ya. Orang yang dia punya pengetahuan dan juga mendakwahkan. Mungkin kalau diibaratkan itu dai tidak hanya sejuta umat gitu ya, tapi juga mungkin dai semiliar umat gitu ya. Nah, dai semiliar umat ini kalau ternyata di sana ada riya, nah, ini masya Allah, naudzubillah min dzalik gitu ya. Itu ternyata oleh Allah juga dilemparkan ke neraka. Dan yang ketiga orang yang kaya raya, ya, gimana kekayaan tersebut tidak untuk jalan yang tidak diridhoi Allah, bahkan semua ya hartanya itu dibelanjakan pada jalan yang dibenarkan atau diridhoi Allah. Ya. Tetapi dalam pelaksanaannya dia ada harapan yaitu supaya disebut dermawan. Ya. Saya orang yang kaya, orang yang dermawan, ya, orang yang baik. Ya. Sehingga di situ walaupun tadi menafkahkannya di jalan yang meridhoi, tapi karena ada unsur-unsur tadi ya, riya, ada harapan kepada manusia, tidak semata-mata karena Allah, nah ini ternyata oleh Allah perintahkan untuk masuk neraka. Maka ini riya ini mungkin hampir setiap hari perlu kita waspadai karena
kita berbuat, nah disitulah niat yang sangat menentukan. Maka Ibnu Qayyim pernah memberikan nasihat, ya, sesungguhnya setiap amalan itu memiliki motivasi dan tujuan. Ya. Maka sebuah amal tidaklah terhitung sebagai ketaatan kecuali dasari dengan keimanan. Ya. Oleh karena itu, ya, di situ tidak terdorong oleh rutinitas atau kebiasaan, ya, hawa nafsu ataupun mencari pujian semata. Oleh karena itu, motivasinya harus betul-betul hanya karena Allah. Maka ini untuk menghindari riya ini harus betul-betul tasihun niat, ya, tasihun niat. Misalnya kita mau infak gitu ya, infak untuk katakanlah pondok pesantren gitu ya. Nah, dalam infak tentunya di MTA kan banyak banyak cara, ya, dan banyak jalur ya. Bisa melalui kotak di akad pagi itu gitu ya, atau juga bisa lewat ketua kelompok di masing-masing cabang atau perwakilan gitu ya. Atau bisa juga transfer langsung dan sebagainya. Ya. Nah, masing-masing metode tersebut tentunya ada ya dalam tanda petik ada kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Oleh karena itu di situ perlu betul-betul kita luruskan niat kita, jangan sampai ada ya niat-niat lain ya. Bahwa kita wah infak pondok itu kan sangat dianjurkan, sabilillah di situ ya. Maka jangan sampai niat yang bagus tadi terkotori atau mungkin ada apa niatan-niatan lain yang di situ biasanya ditimbulkan, dibisikkan dari setan ya. Ya, saya biar disebut nama saya. Sehingga kalau disebut nama saya, maka biar terkenal misalnya. Nah, ini tentunya hal-hal yang perlu diwaspadai. Kemudian hal yang lain yang perlu kita waspadai, di situ ada amalan-amalan, yaitu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yaitu amalan bid'ah. Ya. Karena apa? Amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, yang di situ tidak sesuai atau bertentangan, tidak dituntunkan oleh Islam, tentunya akan ditolak. Ya. Man amila amalan laisa lahu amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal, ya, di mana di situ tidak ada contoh atau perintah dari Nabi, maka akan ditolak. Uh, Amalan bid'ah ini ya, perlu kita waspadai karena uh, setan itu kadang memasuki ataupun menggoda manusia itu melalui amalan ini. Ya. Kenapa ada orang yang melakukan dalam tanda ibadah, ya, di mana ibadah tersebut sebetulnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Tapi kenapa dia bisa melaksanakan sampai dengan khusyuk bahkan menangis gitu ya, menangis gitu ya. Ya ini maka itu perlu sangat diwaspadai karena salah satunya setan gitu ya. Setan akan menggoda di situ. Ya. Maka salah satu apa pintu bagaimana setan ingin menggelincirkan manusia adalah melalui pintu uh, perbuatan bid'ah ini. Kemudian amalan yang lain adalah jelas apa kalau seorang itu berbuat musyrik ya, tadi riak saja itu adalah termasuk menghapus amal apalagi perbuatan syirik mensekutukan Allah. Kemudian murtad itu jelas juga orang yang murtad itu tentunya pahalanya akan hapus di situ ya. Kemudian nah ini melakukan amal karena niat duniawi ya. Kalau tadi riak tadi kan riya itu melakukan perbuatan ada niat untuk dipuji manusia, ya, dipuji manusia. Nah, eh, di yang apa? Yang kedua, yang berikutnya ini adalah tadi melakukan perbuatan karena niat duniawi. Ya. Dalam surat Hud, ya, ayat 15, ya, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Kemudian ayat 16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma sona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di dunia, di akhirat kecuali neraka. Jadi kalau kita dalam melakukan amalan ya, dengan niatan untuk mendapatkan dunia, ya, mendapatkan dunia, ya, maka di situ di dunia tidak akan dirugikan, ya. Tapi di akhirat nanti adalah masuk neraka. Ya. Jadi kita dalam apa-apa yang kita lakukan, ya, bagaimana itu akan bernilai ukhrawi, ya, bernilai amal kita, maka perlunya apa yang kita lakukan itu diniatkan hanya untuk Allah semata, mencari itu Allah semata. Ya. Maka tadi dikatakan kalau kita hanya menghendaki dunia saja, jadi hanya mencari dunia, ya, maka kalau kita bekerja misalnya, ya, bekerja, maka perlu kita tanyakan kenapa kita bekerja, untuk apa kita bekerja, betulkah kita bekerja tadi ingin dapatkan ridhonya Allah, ataukah kita bekerja hanya semata-mata mengejar dunia, mengejar harta, ya. Nah ini yang perlu kita waspadai, karena kalau tujuannya hanya mencari harta sebanyak-banyaknya, hanya untuk dunia saja, nah, kadang orang akan melakukan segala macam cara di situ, ya, segala macam cara dihalalkan di situ. Ya. Maka ini orientasinya harusnya, oh saya kenapa bekerja? Kerja adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Kenapa aku mencari ridha Allah? Jelas Rasulullah tuntunkan bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya. Kemudian juga mencari nafkah, memberikan nafkah keluarga. Nah, karena pekerjaannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, tentunya dia juga akan hati-hati memperhatikan apa-apa yang Allah dan Rasul tuntunkan, Allah dan Rasul tetapkan di situ. Ya. Sehingga orang yang niatnya untuk akhirat, bekerja yang untuk akhirat tadi, tentunya juga akan terpimpin, akan apa, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah di situ. Nah, kemudian yang lain yang perlu kita waspadai tentunya jangan sampai kita mengungkit-ungkit ya perbuatan ya yang telah kita lakukan. Misalnya kita bersedekah atau membantu orang lain, kemudian kita mengungkit-ungkit ya. Oh kamu dulu sudah saya bantu ini, masuk kamu balasannya seperti ini gitu ya. Nah ini akan bisa menghapus kebaikan. Ya. Kemudian yang terakhir ya, durhaka kepada orang tua. Ya. Nah ini juga menjadi penghapus, bisa menjadi penghapus amal ya. Nah dalam satu hadis disebutkan salah satu la yang fa'u ma'ahunna amal asyirku billah wa uququl walidain wal firaru min az-zahfi. Tiga hal tidak bermanfaat bersamanya amal-amal. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada dua orang tua, dan yang ketiga lari dari medan peperangan karena sebagai pengecut. Ya. Nah, ini para pemirsa dan pendengar yang berbahagia Allah, kalau kita masih punya orang tua, betul-betul bagaimana kita bisa jangan sampai durhaka kepada orang tua kita, gitu ya. Maka selama orang tua tidak mengajak kepada kesyirikan, mensekutukan Allah, maka di situ menjadi kewajiban kita untuk bagaimana tidak durhaka kepada orang tua tadi. Itulah beberapa hal yang mungkin perlu kita waspadai dalam kehidupan ini, sehingga apa-apa yang kita lakukan betul-betul menjadi amal soleh kita yang kita petik di akhirat nanti,
dan menjadi mendapatkan pahala Allah dan berupa surganya nanti. Demikian mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini terkait dengan hal-hal yang bisa merusak pahala ya dan bisa menimbulkan dosa. Tadi beberapa hal sudah kita dapatkan pemirsa, diantaranya iri dengki, ria, mengungkit-ungkit kebaikan dan durhaka kepada orang tua. Semoga bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Baik Ustadz, kita rehat terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua dan tentunya akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 3000. Jadi tetaplah bersama kami di channel terpilih MTA TV. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita hari ini dalam acara Fajar Hidayah. Untuk Anda yang ingin bertanya, tentunya kami persilahkan bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Insya Allah persoalan Anda akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni. Dan beliau hari ini masih bersama kita melalui aplikasi meeting online. Baik Ustadz, kita berikan kesempatan pertama untuk penanya secara langsung ya. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi ini di Palembang. Ya, baik Pak Hadi, pertanyaannya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Ini Pak Ustaz. Ini di Palembang. Saya mau tanya masalah infak. Berinfak dengan nama hamba Allah, lalu disiarkan atau diumumkan di depan jamaah. Apakah ini tidak termasuk ria, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terkait dengan infak yang dengan penyebutan hamba Allah kemudian disampaikan ke jamaah, apakah ini termasuk ke dalam ria atau tidak? Ya, tadi kan yang menyampaikan tadi kan bukan yang bersangkutan ya. Mungkin di masjid itu ya. Oh ini ada sedekah dari si A gitu ya, atau ini ada infak sekian dari si A gitu ya. Kalau selama itu yang menginginkan untuk diumumkan bukan yang berinfak gitu ya, maka insya Allah mudah-mudahan tidak termasuk riya gitu ya. Tapi kalau yang meminta, oh saya bantu, saya infak kok tidak diumumkan ya. Nah ini tentunya di situ ada unsur-unsur yang perlu diwaspadai. Jangan sampai tadi kita sudah menafkahkan harta, sudah infak, tapi kok ingin disebut namanya. Kalau tidak disebut namanya, itu merasa gimana, sesuatu tidak berkenan atau mungkin malah emosi dan sebagainya. Maka sesungguhnya yang tahu persis kita itu ria atau tidak, ya diri kita dan Allah ya. Maka kalau tadi yang mengumumkan itu orang lain, selama diri kita tidak mengharapkan untuk diumumkan, untuk biar dikenal, biar diketahui orang lain, ya. Nah ini insya Allah tidak termasuk ria. Tetapi kalau dalam diri kita, jadi biar dikenal, jadi ada harapan untuk diketahui manusia, ya. Biar didengar manusia, gitu ya. Nah, maka kebalikan dari riya ini adalah ikhlas, gitu ya. Dalam hati kita harus betul-betul bahwa saya infak ini hanya karena Allah. Entah mau diumumkan atau tidak, itu tidak jadi masalah. Walaupun misalnya diumumkan pun juga harus waspada. Jangan sampai nanti dengan diumumkan tadi, kemudian, wah siapa kok saya, kemudian semacam muncul ujubnya, ya, muncul sum'ah gitu di situ, ya. Sehingga makanya Pak Hadi, ya, jadi ini
dengan diumumkan itu selama yang infak tadi tidak mengharapkan untuk diumumkan atau biar disebut dan sebagainya, asal semata-matanya dah saya infak ini hanya karena Allah, yang dapatkan ridha Allah, manusia mau apa tidak peduli gitu ya, insya Allah tidak termasuk riya. Maka ini sekali lagi, riya ini yang tahu persis dah diri kita dan Allah, karena itu adalah perbuatan hati ya. Maka perlunya selalu fasihun niat tadi. Demikian, mudah-mudahan sudah difahami Pak. Baik, semoga bisa dipahami untuk Pak Hadi. Beralih ke pertanyaan WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz. Ada pertanyaan dari Bapak Gunawan di Kalasan. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila pada sholat subuh kita tidak mengikuti gerakan sholat mengangkat tangan pada waktu imam sedang membaca doa? Ya, ini mungkin yang dimaksud doa kunut ya, kemungkinan ya. Ya. Jadi kalau kita sholat subuh ya, kan dalam sholat subuh itu ada dua pendapat gitu ya, ada yang melakukan kunut, ada yang tidak gitu ya. Nah, bagi kita yang tidak melakukan kunut, kebetulan mendapati imam yang melakukan kunut ya, ya kita tidak mengangkat tangan tidak masalah gitu ya. Tidak mengangkat tangan ya tidak masalah, tidak ikut kunut juga tidak masalah ya. Jadi kalau di situ adalah kan di situ ya pada waktu imam melakukan kunut ya, sambil berdiri di situ ya kita berdiri nunggu di situ ya. Maka karena di situ ada perbuatan tadi ya, ada yang memahami melakukan kunut, ada yang memahami tidak melakukan kunut ya. Bagi yang tidak melakukan kunut, tidak angkat tangan, maka tidak jadi masalah. Demikian Pak Gunawan di Kalasan. Baik, masih di pesan WhatsApp Ustadz, ada Bapak Nurdin di Sukoharjo. Ustadz, saya sholat tahajud diawali dengan sholat ba'da wudhu 2 rakaat, kemudian sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu melaksanakan sholat tahajud 8 rakaat, witir ba'da isya 3 rakaat. Apakah yang demikian ini diperbolehkan, Ustaz? Ya, jadi tadi pertama adalah sholat tauhur gitu ya. Jadi setelah wudhu kemudian sholat 2 rakaat karena mengikuti jejak Bilal gitu ya. Itu karena dilakukan pada saat Rasulullah masih hidup dan beliau membolehkan begitu ya, maka itu termasuk sunnah ya. Nah yang kedua tadi sholat hajat ya, sholat taubat ya. Yes. Kalau sholat taubat saya sejauh ini belum tahu ya dalilnya ya. Jadi kita dalam melakukan ibadah khususnya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun ya. Barang siapa yang melakukan amal di mana tidak ada contoh dari Nabi, maka akan ditolak ya. Maka ini sholat taubat ini kita harus tahu dalilnya seperti apa ya. Sejauh yang saya tahu saya belum menemukan tentang sholat taubat ini ya. Kemudian yang kedua sholat hajat ya. Sholat hajat memang ada hadisnya ya. Jadi mungkin saya bacakan di sini hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari Bani Adam, maka hendaklah ia berwudu dan memperbagus wudunya, lalu sholat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat, ia memuji Allah, lalu membaca salawat atas Nabi SAW, lalu ia membaca yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Penyantun dan Maha Pemurah, Maha Suci Allah, Tuhan Pemelihara Ars yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,
kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan, menyebabkan rahmatmu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu, dan memperoleh keuntungan dari setiap kebaikan, dan selamat dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan dosa pada diriku, melainkan engkau mengampuninya. Jangan ada suatu kesusahan, melainkan engkau beri jalan keluar. Jangan ada suatu hajat yang engkau ridhoi, melainkan engkau kabulkan, wahai Allah yang Maha Pengasih dari semua pengasih. Hadis riwayat Tirmidzi juz 1 halaman 297 nomor 477 ya. Abu Isa yakni Tirmidzi berkata ini adalah hadis gharib. Di sanadnya ada pembicaraan ya. Keterangan ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah juga meriwayatkan dengan lafadz yang agak berbeda. Dan dalam sanadnya ada perawi yang bernama Fa'id bin Abdurrahman. Mengenai Fa'id bin Abdurrahman ini Bukhari mengatakan mungkarul hadis, ya, hadisnya diingkari. Kemudian Abu Dawud mengatakan laisa bisyai, tidak ada apa-apanya. Dan Tirmidzi mengatakan yudha'afu fi hadis. Hadis-hadisnya dilemahkan. Kemudian Nasai mengatakan laisa bisikot, tidak kuat atau ditinggalkan. Kemudian Ibnu Hibban la yajulu ihtijaju bihi, tidak boleh berujah. Jadi hadis tentang sholat hajat ini itu adalah hadisnya lemah gitu ya. Maka karena hadisnya lemah, maka tidak bisa digunakan untuk sebagai dalil yang kuat ya. Alias ya, tidak bisa diamalkan di situ. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu di mana di situ kan ada pertentangan, itu hadis itu betul-betul dari Rasulullah atau tidak, maka di situ kan ada 50-50, ada kemungkinan sunnah, kemungkinan tidak. Kalau sunnah dapat pahala, tapi kalau tidak dapat dosa di situ ya. Maka ini tentang sholat hajat ini sekali lagi ada hadisnya, tapi hadisnya lemah ya. Maka ya kalau sebaiknya kita melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas sahih saja gitu ya. Maka tadi yang 2 rakaat tauhur insya Allah itu sahih. Kemudian yang taubat tadi saya belum tahu hadisnya seperti apa. Kemudian yang hajat tadi hadisnya lemah gitu ya. Maka ya kalau saya lebih baik saya tinggalkan. Kemudian yang berikutnya dari surat tahajud Lail ya. 8 rakaat, kemudian tambah 3 gitu ya, witirnya. Oke. Sehingga dari apa yang dilakukan tadi bisa disesuaikan ya. Yang betul-betul sahih bisa kita laksanakan. Kalau hadisnya tidak sahih, apalagi dhaif, ya itu mungkin kalau saya ya, pribadi itu sebaiknya ditinggalkan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, semoga bisa dipahami untuk Bapak Nurdin di Sukoharjo dan para pemirsa. Masih di pertanyaan tertulis, Ustadz. Ada hamba Allah dari Wonogiri. Ustadz, apakah mungkin Allah menuntun kita ke surga tanpa kita sadari? Semisal kita kerja di tempat yang campur antara laki-laki dan perempuan, tapi tiba-tiba kita dipecat, Ustaz. Ya, ini ada paling tidak 2 hal yang mungkin perlu dicermati. Yang pertama, tadi kerja kok dipecat gitu ya. Apakah kerjanya itu karena tadi karena penyebabnya campur tadi ya, laki-laki perempuan tadi, ataukah penyebab yang lain? Kalau yang pertama tadi bahwa apakah mungkin Allah itu menuntun hambanya ke surga tanpa disadari? Kita sebagai manusia itu kan diberi oleh Allah adalah akal, ya, akal dan hati. Ya. Maka tadi kan
kalau kita dalam hidup ini ya kok tidak punya tujuan, ingin masuk surga aja tidak, gitu ya. Apakah mungkin tahu-tahu masuk surga, gitu ya. Nah ini sesuatu yang tentunya aneh, gitu ya. Maka kalau Allah kalau dikatakan menuntun hambanya ke surga, ya tentunya dengan kesadaran di situ. Dirinya sendiri itu punya keinginan, ya, punya tujuan, oh saya ingin masuk surga, saya ingin bagaimana dapat ridha Allah tadi, gitu ya. Nah, maka kalau ada keinginan seperti itu, ya, keinginan kuat, ya, maka insya Allah Allah akan tunjukkan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, ingin meraih ridhoku, maka Allah akan tunjukkan jalan di situ, ya. Nah, kalau misalnya tadi ya tujuan kita ingin selamat dunia akhirat, gitu ya. Nah, kemudian tadi kebetulan kita kerja di situ, ternyata tempat kerja kita itu tidak mendukung bagaimana meraih surga tadi. Ya. Kalau tadi disebutkan, oh di situ kerjanya campur baur, laki-laki perempuan banyak melakukan takrab zina misalnya, gitu. Nah kemudian kok ternyata kita dipecat. Nah, dipecatnya karena apa? Mungkin karena kita berpegang teguh pada tali agama Allah, gitu ya. Oh karena saya tidak mau bergaul bebas, ya, tidak mau salaman, gitu ya, laki-laki perempuan yang bukan mahram, nah, kemudian dipecat. Nah itu mungkin karena tadi memang kita tujuannya adalah karena ingin selamat, ingin surganya Allah tadi. Jadi karena ingin surganya Allah, kemudian kita di situ berpegang teguh kepada agama, tidak mau bergaul bebas, tidak mau salaman yang bukan mahram, kemudian karena itu dipecat, nah itu insya Allah memang Allah tunjukkan ke situ. Tapi kalau dipecatnya karena yang lain, oh karena kerjanya ternyata nggak bagus, gitu ya, malas-malesan, gitu ya, nah, itu tentunya bukan seperti itu. Nah, maka ini seseorang hamba, ya, apakah mau masuk surga kok tanpa disadari dirinya sendiri? Ya, ini saya rasa kita itu diberi akal dan juga diberi hati, tentunya ya mustahil lah. Maka ini tentunya masing-masing kita ya, punya tujuan, punya kehendak untuk bagaimana masuk surga tadi. Kalau dengan punya kehendak tersebut, ya, tentunya diiringi dengan bagaimana berbuat kebaikan. Kecuali mungkin ya kalau oh ini hamba, kenapa mungkin ada anak meninggal dunia, ya. Jadi anak belum balik meninggal, itu apalagi bayi sudah meninggal. Nah, itu mungkin Allah juga memberikan, menghendaki, jelas Allah itu menghendaki kebaikan. Menghendaki semuanya hambanya itu kebaikan, selamat, gitu ya. Maka Allah berikan petunjuk, Allah berikan firman-Nya, gitu ya. Nah misalnya anak itu kan masih fitrah, ya, masih suci, ya. Maka Allah dalam menyelamatkan hambanya, bisa saja masih kecil, masih bayi sudah dicabut. Nah itu mungkin salah bentuk bagaimana Allah menyelamatkan hambanya tadi, menghendaki hambanya masuk surga tadi, gitu ya. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, ya, tentunya di situ karena sudah bisa berpikir, menggunakan pikiran yang bikin hatinya, tentunya bagaimana Allah berkehendak, ya tentunya tadi saya rasa akan mengarahkan bagaimana perbuatan dalam dirinya tadi, niatnya, ya, tujuannya tadi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya, dan tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Sehat selalu untuk Ustadz dan teman-teman di Yogyakarta, ya. Jumpa lagi di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.